Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Nurhayati dengan NIM 1904010258. Baik, di sini saya melakukan video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yakni Ekonomi Internasional, yaitu sebagai tugas ujian akhir semester saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembayaran ekonomi internasional. Nah, ada beberapa cara dalam melakukan pembayaran dalam mekanisme pembayaran ekonomi internasional, yaitu yang pertama ada letter of credit. Nah, mekanisme pembayaran menggunakan letter of credit ini itu melibatkan beberapa lembaga keuangan seperti bank. Nah, fungsi bank di sini itu sebagai penjamin kepada si pembeli atau si importir untuk meyakinkan si eksportir bahwa barang tersebut mampu dibeli oleh si importir atau si pembeli ini, di mana mekanisme pembayaran letter of credit ini pertama-tama ini pembeli atau si importir ini melakukan permohonan kepada isumbang. Nah, setelah si pembeli atau si importir ini melakukan permohonan kepada isumbang dan isumbang ini itu mengeluarkan LC atau letter of credit kepada importir dan menjadikan isumbang ini sebagai penjamin kepada eksportir. Kemudian isumbang ini itu memberikan LC atau letter of creditnya kepada bank negosiasi yang ada di negara eksportir. Setelah bank negosiasi ini menerima LC dari LC atau letter of credit tersebut, kemudian bank negosiasilah lagi yang akan menyerahkan LC atau letter of credit ini kepada eksportir bahwa negara importir ini benar-benar akan membeli atau mengimpor barang dari eksportir. Nah, setelah negara eksportir ini menerima LC dari importir, maka importir ini memberikan LC tersebut kepada karies. Nah, karies ini adalah yang akan membawa barang dari eksportir ke importir. Nah, setelah karies ini menerima letter of credit dan karies ini mengeluarkan lagi BL atau bill of loading. Nah, setelah eksportir menerima BL atau bill of loading ini, kemudian eksportir ini kembali memberikan BL tersebut kepada bank negosiasi. Nah, setelah eksportir ini menerima bill of loading dari karies, kemudian eksportir ini memberikan bill of loading tersebut kepada bank negosiasi. Kemudian bank negosiasilah yang akan memberikan bill of loading tersebut lagi kepada isumbang, dan isumbang ini akan melakukan pembayaran kepada bank negosiasi. Setelah isumbang ini melakukan pembayaran kepada bank negosiasi, dan bank negosiasi lagi lah yang akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Setelah bill of loading tersebut diserahkan kepada importir, itu sebagai tanda bukti yang akan diberikan kepada atau yang akan diserahkan kepada karies. Nah, setelah karies ini sampai di pelabuhan dan ingin menurunkan barang, maka si importir ini wajib memperlihatkan BL tersebut atau bill of loading kepada karies, dan karies ini akan melihat bill of loading tersebut dan sebelum karies ini melakukan penyerahan barang. Nah, setelah karies ini melihat bill of loading bahwa si importir ini benar-benar pemilik barang yang ada di bawahnya itu, maka karies akan menyerahkan barang tersebut kepada si importir. Nah, yang kedua yaitu ada advance payment, di mana mekanisme pembayaran menggunakan advance payment ini adalah pembayaran yang dilakukan di muka, di mana si pembeli atau importir ini membayar terlebih dahulu kepada si penjual atau eksportir baik secara keseluruhan maupun sebagian. Lalu si eksportir ini akan mengirimkan barang tersebut atau pesanan tersebut melalui proof of loading. Nah, yang ketiga yaitu ada open account.
account. Mekanisme pembayaran melalui open account ini adalah kebalikan dari advance payment, di mana mekanisme pembayaran advance payment melakukan pembayaran di muka, sedangkan open account ini si penjual yang terlebih dahulu mengirimkan pesanan atau barang tersebut kepada pembeli, baru nanti si pembeli itu akan membayarnya. Sebenarnya open account ini itu berisiko bagi si penjual, tetapi kedua belah pihak ini melakukan transaksi open account itu tidak sembarangan karena mereka sudah mengenal sebelumnya sebelum melakukan pembayaran open account. Nah, yang keempat itu ada mekanisme collection, di mana pembayaran melalui collection ini itu pembayarannya dilakukan oleh bank karena si pihak eksportir ini atau si penjual itu memberikan kepercayaan penuh kepada pihak bank untuk menagih kepada si importir atau si pembeli. Nah, sedangkan pembayaran yang terakhir yaitu ada konsiliasi, di mana di sini tuh ada persamaan cara pembayaran open account, di mana di sini tuh dia open account itu kan menjual terlebih dahulu atau mengirimkan barangnya. Nah, kalau dikonsiliasi itu caranya berbeda karena di mana pembelilah yang hanya berkewajiban membayar kepada pihak eksportir dari sejumlah barang yang laku terjual. Nah, baik, di mana soal kedua di sini itu yaitu ada contoh kasus antara trade creation dan trade diversion, di mana trade creation ini itu ada harga atau tarif komputer antara negara Indonesia, Singapura, dan Eropa, di mana harga komputer di Indonesia itu sebesar 3 juta dan di Singapura itu sebesar 1.500.000, sedangkan di Eropa harga komputer itu sebesar 1.500.000. Nah, jika Indonesia ini ingin mengimpor suatu komputer dari negara Singapura, di mana harga komputer di Singapura itu sebesar 1.500.000, jika diimpor masuk ke dalam Indonesia itu akan dikenakan tarif bea cukai. Nah, tarif bea cukainya itu sebesar 300. Nah, jika kita mengimpor suatu komputer dari Singapura ke Indonesia, maka kita akan membayar harga komputer itu sebesar 3.500.000. Kenapa lebih mahal? Karena di Singapura itu karena di Singapura masuk ke Indonesia itu kan dikenakan bea cukai. Nah, jika Indonesia melakukan kerjasama dengan negara Singapura, maka harga komputer yang diimpor masuk dari Singapura ke Indonesia itu akan jauh lebih murah. Jadi dalam melakukan trade creation ini lebih baik Indonesia itu mengimpor suatu komputer dari Singapura. Sedangkan harga komputer di negara Eropa itu sebesar 1.500.000. Jika diimpor masuk ke dalam Indonesia akan juga dikenakan tarif bea cukai sebesar 300. Jadi harga komputer dari negara Eropa masuk ke Indonesia itu sebesar 3.500.000. Nah, kenapa negara Indonesia dan negara Eropa ini melakukan kerjasama? Maka harga komputer dari negara Eropa ke Indonesia itu jauh lebih murah. Jadi di trade creation ini Indonesia itu lebih baik melakukan hubungan kerjasama antara negara Singapura dan Indonesia. Nah, sedangkan trade diversion itu memperlihatkan dampak buruk dari suatu negara. Contohnya itu negara Indonesia, Singapura, dan Eropa menjalin hubungan kerjasama di mana negara Indonesia dan Singapura itu harus mengimpor suatu barang atau produk dari negara Eropa saja, karena kan kedua negara ini tidak bisa melakukan pembelian barang dari negara lain karena Indonesia dan Singapura ini itu harus mengimpor barang atau produk dari negara Eropa saja, karena kedua negara ini itu tidak bisa melakukan pembelian barang dari negara lain karena Indonesia dan Singapura itu harus mengimpor barang dari negara Eropa saja. Jika ada suatu negara lain yang menyediakan barang atau produk yang jauh lebih murah dan berkualitas dari Eropa, maka negara Indonesia dan Singapura itu tidak dapat melakukan pengimporan barang dari negara tersebut. Jadi kedua negara ini yaitu negara Indonesia dan Singapura itu hanya dapat melakukan pengimporan dari negara Eropa saja. Jadi trade diversion ini itu memberikan dampak buruk dalam pengimporan suatu produk, beda dengan trade creation.
Nah, di mana creation itu dia tuh memberikan dampak baik karena bisa mengurangi hambatan-hambatannya seperti biaya cukainya itu jauh lebih murah. Baik, ada beberapa lembaga integritas ekonomi dunia, yaitu yang pertama ada Uni Eropa. Nah, sebelumnya Uni Eropa ini dikenal dengan istilah masyarakat ekonomi Eropa. Yang di dalamnya itu masyarakat Uni Eropa itu terbentuk dari beberapa negara seperti negara Jerman Barat, Prancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Nah, pada tahun 1958, masyarakat ekonomi Eropa ini resmi diubah menjadi Uni Eropa, yaitu European Union, dengan kesepakatan yang pertama itu menurunkan hambatan perdagangan antara non-anggota, dan yang kedua mengurangi berbagai hambatan arus modal dan tenaga kerja antara sesama anggota, dan yang ketiga yaitu membebaskan arus perdagangan produk industri sesama anggota. Dampaknya yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi Uni Eropa naik secara drastis, yang kedua yaitu turunnya tarif impor untuk berbagai produk impor di berbagai negara. Nah, lembaga integritas ekonomi yang kedua yaitu EFTA. Dalam perjalanan waktu anggota integritasnya EFTA ini mengalami pasang surut atau keluar masuk. Nah, pada tahun 1994, EFTA ini resmi bergabung sepenuhnya dengan Uni Eropa dan membentuk EEE atau disebut dengan Eropa Economic Area. Lembaga integritas ekonomi yang ketiga yaitu ada NAFTA. NAFTA ini singkatan dari Amerika Serikat Barat dan Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara, disingkat menjadi NAFTA. Pembentukan organisasi NAFTA ini pada tahun 1993 yang beranggotakan negara Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tujuan pembentukan organisasi NAFTA ini yaitu untuk melakukan perdagangan bebas dalam segala bentuk hambatan perdagangan barang dan jasa termasuk hambatan non-tarif dan organisasi. NAFTA ini juga mendorong tumbuhnya ekspor karena membuka pasar yang lebih luas bagi pengusaha. Keberhasilan integritas ekonomi di Eropa dan Amerika Utara ini memberikan motivasi beberapa negara berkembang untuk ikut membentuk integritas ekonomi. Namun dalam perjalanannya itu banyak yang gagal, di mana pada tahun 1980 organisasi NAFTA ini berubah menjadi nama Asosiasi Integritas Amerika Latin. Jadi integritas ekonomi negara berkembang yaitu NAFTA, OARIFTA, dan ASEAN, yang merupakan negara yang termotivasi dari Uni Eropa dan EEA. Baik, krisis keuangan Asia itu diawali dengan turunnya nilai baht Thailand pada bulan Juli, di mana ini itu berdampak terhadap depresiasi rupiah, di mana nilai rupiah sebesar 2.400 US dollar menjadi 16.000 US dollar, sehingga masyarakat itu kehilangan kepercayaan lagi kepada pemerintah dan perbankan, sehingga para pelanggan itu banyak membatalkan pesanannya karena menganggap Indonesia ini tidak mampu untuk mengekspor non-migas karena mengalami penurunan setiap tahunnya. Krisis ekonomi moneter Indonesia yang berdampak kepada keraguan pasar untuk menyikapi perkembangan perekonomian Indonesia, karena krisis yang terjadi di Asia tadi itu, Indonesia itu mencari bantuan kepada IMF, tetapi ternyata Presiden Soeharto ini belum menandatangani program reformasi, sehingga itu menimbulkan keraguan pasar untuk menyikapi
perkembangan perekonomian Indonesia, karena keadaan Indonesia semakin krisis dengan terdepresiasinya rupiah secara terus-menerus. Maka pada zaman pemerintahan Soeharto itu mereka mencoba untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau kepercayaan masyarakat di pasar dengan memperbaiki hubungannya kembali dengan lembaga keuangan internasional, lembaga ekonomi internasional. Nah, krisis keuangan global di Amerika ini timbul dari dampak yang melonjaknya bisnis perumahan di Amerika, di mana tidak ada kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit kepada para user atau para pembeli perumahan, dan lambatnya juga pengawasan perkreditan di Amerika dalam mengantisipasi bahaya gagal bayar di kemudian atau kredit perumahan, dan bank investasi juga itu ikut dalam hal ini, sehingga menyebabkan krisis keuangan global di Amerika. Dan akibatnya itu suku bunga yang rendah, sehingga memicu para investor untuk berspekulasi dengan meminjam dana ke perbankan dan menginvestasikannya ke bursa saham, dan mereka juga kena imbas dari kegiatan tersebut.